Woi. Wah, Ini sudah saya simpan kira-kira 10 tahun lebih. waduh. Wah, kenaikannya udah berapa ratus persen itu. Ini dulu masih murah ini, Jonas. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Lawat kami semua Tuhan, dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, gimana Jonas? Ya Pak, ini kita masih dalam program doa nasional Pak. Wah, untuk bangsa Indonesia. Ya, Nah, gimana toh Jonas? ya Pak, mungkin ada apa yang baru, mungkin hal-hal yang baru dan mau sampaikan dalam program doa nasional ini. Ya, kita doa untuk tahun depan, karena kita akan mengalami namanya itu resesi ekonomi yang berat daripada tahun ini. Ya Pak. Beratnya itu adalah untuk menengah ke bawah. Ya, Beratnya apa, Jonas? untuk menengah ke bawah. Nah, menengah apa, Jonas? Menengah ke Bawah. bawah. Nah, dan kita lihat tahun depan adalah puncaknya inflasi. Ya. Nah, setelah tahun depan inflasi yang terus-menerus sampai 2032. Inflasi sekitar berarti kurang lebih 6 tahun, Pak ya. Akan inflasi, tetapi puncaknya tahun depan. Ya. Tapi setelah tahun depan, nah, berarti inflasi mulai secara bertahap sampai 2032. Baru ada setitik terang begitu kah, Pak? Itu 2027, setitik terang ekonomi baru bergerak. Ekonomi baru apa, Jonas? Bergerak, Pak. Dan perlu Jonas tahu, sekarang ini kita lihat inflasi terlihat sekali, Jonas, dengan rupiah dengan ringgit. Betul? Iya, Pak. Apa, Jonas? Rupiah dan apa? Ringgit. Rupiah dan apa? Ringgit, Pak. Ringgit. Nah, kalau kita lihat rupiah dan ringgit, itu kita lihat sekarang ringgit sudah kira-kira 4.000 ya. Ringgit sekarang betul. Kurang lebih 4.000 sekian, Pak. Nah, jadi itu menunjukkan inflasi. Betul, Jonas? Betul, Pak. Perlu Jonas tahu, dalam kondisi seperti ini, ada 3 aset yang harus dipegang. Saat seperti ini, posisi inflasi seperti ini, ada 3 aset yang harus dipegang.
Apa itu, Pak? Dan pertama adalah aset safe haven. Dan ada cash flow, yaitu emas. Emas. Karena standar dunia. Dan kalau kita perlu uang, jual cepat dan menjaga nilai mata uang kita supaya tidak tergerus karena inflasi. Ya, Supaya tidak apa, Jonas? tergerus inflasi, Pak. Nah, coba perhatiin ya, Jonas. Uh, kita akan melihat inflasi itu nilai uang itu tergerus atau tidak bisa dilihat dari tahun 2020 harga emas berapa. Ya, kenaikannya sekarang cukup banyak. Nah, sekarang 2025 berapa? Nah, kalau kita nabung uang deposito Kecil. tidak digunakan beli apa-apa di tahun 2020, di tahun 2025 hanya mendapatkan bunga deposito Ya, dan nilai uang itu tergerus. Nah, repot kan, Jonas? betul, Nah, Pak. kalau 2020 kita belikan uang kita dengan safe haven, Mas. yaitu emas, nah nilainya udah beda. Betul. Jadi sebenarnya itu kita beli emas itu untuk supaya safe haven, menjaga aset supaya tidak tergerus Oleh inflasi. inflasi. Betul? Betul. Inflasi berapa, terusan itu nilainya berapa, tergerusnya berapa, itu lihat dari emas saja. Ya, Karena kan emas itu standar internasional. betul. Bagaimana, Jonas? Ya, Pak, setuju, Pak. Karena kalau Tapi bunga emas ini uh, bukan aset yang terbaik. Masih ada aset yang terbaik, Jonas. wah, apa itu, Pak? Nah, yang pertama, simpan emas untuk cash flow supaya menjaga nilai uang kita supaya tidak tergerus. Oke. Tapi emas ini, Jonas, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuah. Hanya disimpan saja. Walaupun dibanting, dilempar, taruh di toilet, atau taruh di sampah, taruh di model apapun, ya tetap emas. Tidak bertambah, tidak berkembang, tidak berbuah. Betul? Betul. Hanya cukup disimpan. Ini emas. Ya, Nah, ini aset terbaik. Ada yang baik, ada yang terbaik. Nah, yang baik itu adalah emas. Kenapa? Menjaga nilai uang kita supaya tidak tergerus oleh inflasi. Setuju? setuju. Itu namanya safe haven. Iya, Pak. Gimana, Jonas? Namanya apa, Sangat Jonas? safe haven, Hah? Pak. Namanya apa? Safe haven, Pak, ya. Safe haven. Oke? Ya, Pak. Ah, jelas, Jonas? Jelas, Pak. Setuju, Pak. Karena nilai bunga deposito kecil, Pak. Tidak akan pernah bisa mengejar inflasi, Pak. Ah, safe haven itu apa tuh, Jonas? Ya, untuk mempertahankan ini dari inflasi, Pak. Supaya tidak tergerus, pegang apa? Emas. Emas. Ini baik. Yang kedua adalah yang terbaik dari emas. Nah, apa itu, Pak? Yang terbaik dari emas. Nah, yaitu tanah. Wah, Bukan rumah atau bukan apartemen. tanah ya, Pak. Karena tanah ini bisa berkembang. Hmm.
Karena Mungkin bisa ditanamin. Karena bisa di apa? ditanami. Ditanami dan bisa menghasilkan buah. Betul? Betul. Berkembangnya gimana? Bisa kita mendirikan kos-kosan, bisa mendirikan rumah, bisa mendirikan pertanian, bisa mendirikan apa saja. Iya. Beda dengan emas. Nah, tapi ini harus jangka panjang, aset long time. Iya. Dan kita harus punya uang cash flow yang kuat. Nah, gimana Jonas? Setuju, Pak. Nah, mungkin ada tips, Pak. Ini mungkin tanah yang seperti apa? Yang harus di pinggir jalan kah? Atau tanah berupa sawah kah? Atau gimana, Pak? Yang bisa seperti itu. Tanah yang di ini yang penting tanah bukan dalam kota, karena dalam kota tuh harganya sudah mahal. Ya, Tapi yang pinggir kota, tetapi akses jalan 2 mobil lewat, aspal. oke. Itu untuk menjaga supaya uang kita tidak tergerus. Dan Ya, bisa menghasilkan. betul. Betul? Bisa apa, Betul. Jonas? Menghasilkan. Kan bisa ditanam jagung, bisa ditanam mangga, apokat, bisa menghasilkan buah, dan bisa berkembang. Artinya apa? Bisa kita gunakan untuk usaha. Betul? Betul. Di tanah. Ya. Nah, ketiga adalah Jonas. Yang penting Jonas. Apa, Pak? Uang cash, Uang uang cash. rupiah. Karena kan kita hidup di Indonesia. Ya. Karena kita tinggal di apa? Indonesia. Nah, karena di Indonesia apa? Kita kalau ada sesuatu sakit, kan pakai rupiah kita bayar rumah sakit. Nah, setelah itu Betul. kita mau apa, itu kan juga semua pakai apa? Uang cash. Jadi cash ini pun ada dua, cash di rumah sama uang cash di rumah dan uang di bank. Oh, ya. Oh. Kenapa dua-duanya ini ada? Ingat, kan baru baru aja nih tiba-tiba uang nasabah hilang Jonas di bank, betul enggak? Betul? Betul. Hah? Sampai Betul, Pak. ribut, betul? Betul? Betul. Baru ini saya dengar ada uang hilang itu di nasabah. Betul nggak Jonas? Ya, betul, Pak. Nah, hmm? Hmm? Betul, Pak. Jadi, pentingnya juga pegang uang cash, Pak ya. Ya, harus ada uang cash di rumah. Gimana pandangan saya Jonas? Setuju, Pak Daud. Hmm? Sangat setuju, Pak Setu- Daud. Setujunya gimana Jonas? Mau tahu aja. Ya, pertama kalau untuk mengatasi inflasi ya memang kita nggak bisa saving melalui deposito dan lain-lain. Mungkin ini memang long term untuk jangka panjang ya harus berupa aset, Pak Daud. Aset itu bisa emas atau tanah. Dua aset yang aman di Indonesia adalah emas dan tanah. Ya, Gimana kita menurut harus, pandangan saya Jonas? ya Pak. Baik Padahal dalam gejolak politik, gejolak ekonomi, yang aman ya, dua ini. hmm, Supaya menjaga nilai uang yang ada tahun kita ada supaya tidak tergerus. ya, Kan tergerus atau tidak itu kelihatan harga emas di tahun 2020 sampai 2025. ya, Gimana pandangan saya Jonas? ya Pak. Bagus Pak. Hmm? Bagus Hmm? Pak. Masuk akal. Masuk akal gimana Jonas? Coba mau dengar. Iya Pak. Karena itu setuju tadi Pak. Saya jelaskan tadi bahwa memang pertama kan untuk aset long term itu kan perlu perlu yang untuk menangani inflasi, Pak. Sedangkan inflasi di Indonesia kan tinggi. Kalau hanya kita mau savingnya melalui deposito tabungan, nggak akan kejar, Pak. Contoh ya tadi tahun 2020 harga emas sampai tahun sekarang kan kenaikannya sudah banyak.
Kalau pegang rupiah di deposito hanya sekian persen. Gitu. Belum kepotong inflasi. Belum kepotong kebutuhan-kebutuhan yang lain. Udah habis, Pak. Nah, Nah, yang kedua, Jonas, kita ngomong di YouTube ini media sosial ya. Sekarang gini, hmm, Jonas. Misalnya gaji 10 juta. ya, Gaji 10 juta. Mau beli Jonas. Menabung uang 1 miliar berapa waduh. tahun, Jonas? Pak ya, belasan puluhan tahun, Pak. Gaji berapa, Jonas? 10 juta. Ya, Bisa ah, sampai puluhan tahun, Pak. untuk beli nabung dapat 1 miliar itu berapa tahun? Wah, ya lama, Pak. Ya, dihitung aja dia sekuat-kuatnya dia nabung sebulan 5 juta. Betul? Betul. Berarti Betul? setahun 60 juta. Berapa? Setahun baru 60 Berapa? juta. Berapa? 60, Pak. Ya, 60 juta. Berarti Ya, minimal dong 15 tahun. ya belasan tahun. Dan itu harus makan Indomie tiap hari. Supaya hemat. Betul? Minimal berapa tahun? Gaji 10 juta tuh, Mas. 15 tahun dan itu makan Indomie dan tidak pernah sakit. Betul? Betul? Betul. Masih ada yang kedua lagi, Jonas. Ada yang kedua lagi, Jonas. Ya, Pak. Kan nilai uangnya tahun ini ke 10 tahun yang ke depan kan beda tergerusnya, Betul. Jonas. Betul sekali. Hmm. Nah, berarti saran saya, nabung apa yang paling bagus di saat-saat seperti ini Iya, supaya menjaga aset kita, apa safe haven yang kita pegang tetap emas. iya. Hmm? Betul, Pak. Karena 10 tahun ke depan harga emas per gramnya 5 juta. Wow. Hmm. Wow. Gimana, Jonas? Iya, Pak. Jadi kalau kita mau jangka panjang, mau nabung, nabung apa? Emas. Betul. Karena untuk Sup- dapat sup- 1 miliar perlu 15 tahun, Pak ya. Kalau itu 5 juta. supaya tidak tergerus. Ya, Supaya apa, Jonas? tidak tergerus. Nah, bayangin kalau kita nyimpen hanya uang aja, termasuk US dollar. US dollar pun juga tergerus, Jonas. Iya, Nah, sampai 15 tahun belum tentu naiknya. tergerus. Karena kan uang dolar tetap tergerus, Jonas. Nah, paling aman safe haven, pegang apa? Emas. Emas. Jadi menjaga nilai uang yang kita peroleh hari itu untuk beli emas supaya tidak tergerus 10 tahun ke depan. Ya. Gimana pandangan saya, Jonas? Iya, Pak Daud. Sangat masuk akal, Pak. Masuk akal gimana? Iyalah, Pak, kalau hanya mempertahankan rupiah untuk 15 tahun ke depan kan nilai mata uang kan pasti menurun, Pak. Bukan hanya rupiah, termasuk dolar. Ya, Karena uang uang kertas. ya. Dan inflasi juga Dan pasti, ada gejolak. ya. Gimana pandangan saya, Jonas? Itu belum nanti dipengaruhi misalnya kejadian kayak yang lalu-lalu ada perang, ada macam-macam. Wah, itu sangat berdampak lagi. Itu udah Udah pasti. paham di sini, Jonas? Pegang apa, Jonas? Emas.
untuk sebagai safe haven untuk aman di saat terjadi Eh, inflasi. Bagaimana dengan perak, Pak? Apakah sama, Pak? Harus pegang dari sekarang, Pak, untuk jangka Perak panjang? harus pegang juga dari sekarang jangka panjang. Hmm, Jelas, Jonas? Tetap pegang juga jelas. apa, perak. Perak. Gimana, Jonas? Iya, Pak. Masuk akal, Pak. Gimana pandangan saya, Jonas? Enggak Bisa. taunya saya ini pernah nyimpen perak loh, Jonas. Sebentar ya. Oh iya, Pak. Sebentar. Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Sorry, Pak. Suaranya, Pak. Oke, Saya oke. ini eh nyimpen perak, beli perak, udah lama sekali, Jonas. Iya, mana, Pak? Tapi sayangnya enggak sampai kiloan, kintalan. Wih. Wah. Ini sudah saya simpan kira-kira 10 tahun lebih. Waduh. Wah, kenaikannya udah berapa ratus persen itu? Ini dulu masih murah ini, Jonas. Hmm? Hmm. Sayang, Jonas. Waktu itu saya beli enggak banyak. Oh. Enggak banyak, Jonas. Karena waktu itu kan eh, pelayanan, terusan saya dikasih tahu tentang mau enggak perak pada mau. Makanya di peraknya dicor, tulisannya God at money, uangnya Tuhan. Wih. Ya, ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Ingat, Ya, Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. ya, Betul? betul. Nah, gimana pandangan saya, Jonas? Wah, luar biasa, Pak Daud. Hmm? Luar biasa, Jadi Pak Daud. Lah. menurut saya tidak nyimpen banyak, tidak sampai kintalan, Jonas. Berarti sekarang Pak Daud nyimpen lagi nih, Pak. Enggak, saya banyak ke tanah. Tanah ya, Pak. Hmm. Hmm. Banyak apa, Jonas? Tanah. Hmm. Karena bisa berkembang. Nih. Iya, Pak. Wih, ada banyak. Enggak, ini kecil sedikit, Jonas. Tapi kan nilai sekarang udah lumayan, Pak. Nah, kecil ini, Thomas, Jonas. Ini kan dulu beli, kalau enggak salah, masih 10.000 per gramnya. Wow, Berapa, Jonas? 10.000. 10.000 atau berapa? Pokoknya murah sekali aja. Hmm? Hmm, Lumayan enggak, Jonas? lumayan, Pak Daud. Hmm? Lumayan. Hmm. Kalau Ini, itu, tapi saya beli hanya berapa gram aja waktu itu. Enggak banyak, Jonas. Hmm? Sayang, saya oh enggak iya. beli 1 kintal dulu. Enggak beli berapa, Jonas? 1 kuintal. Hmm. Tapi ini udah cukup lah. Tapi saya investasi banyak ke tanah, Jonas. Iya, Pak Daud. Safe haven. Oke, Siap. Jonas. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini.
Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6-10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang, juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya.
dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus?
Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya. Dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.